Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erti Sundanitias dari kelas MN 21E dengan nomor NIM 2021008077. Di sini saya akan mengisi atau memenuhi tugas dari akuntansi manajemen, yaitu tentang perhitungan biaya berdasarkan aktivitas sebagai alat bantu pembuatan keputusan. Nah, langsung saja kepada materi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendekatan tradisional istilah untuk membebankan overhead manufaktur ke satu kumpulan biaya atau satu biaya dasar akan menghasilkan ketidakakuratan perhitungan biaya terutama untuk produk dengan volume tinggi dan biaya tenaga kerja langsung yang signifikan. Metode ABC, aktivitas basic costing, dikembangkan di perusahaan manufaktur di Amerika Serikat pada tahun 1970-an dan 1980-an untuk mengatasi masalah pemuatan The International Consortium for Efficient Management, sekarang dikenal dengan CAM 1. Penghasilan kerangka dasar untuk mengeksplorasi meringkas ide-ide yang dikenal sebagai penetapan biaya berdasarkan aktivitas selama ini. Menurut Hong Ren 2005, activity based costing merupakan metode perhitungan yang didasarkan pada aktivitas perusahaan. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa sumber biaya adalah kegiatan internal perusahaan, sehingga wajar jika biaya tidak langsung dialokasikan berdasarkan kegiatan tersebut, yaitu penerapan sistem activity based costing. Salah satu metode untuk menentukan biaya produksi atau activity based costing ABC seperti yang dikenal oleh sistem ABC, beberapa pemahaman yang diperlukan menurut yang pertama yaitu menurut Blocker tahun 2007, ABC membebankan biaya sumber daya ke item seperti produk, layanan, atau langganan berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh objek biaya ini. Yang kedua yaitu William Carter 2009, activity based costing adalah perhitungan biaya yang memungkinkan alokasi beberapa biaya overhead berdasarkan salah satu atau lebih elemen yang tidak terhubung ke volume. Yang selanjutnya yaitu prosedur penerapan ABC. Menurut Kurniati 2005, ABC diimplementasikan menggunakan dua prosedur yang berbeda. Yang pertama yaitu mengidentifikasi aktivitas, yang kedua dibebankan biaya ke aktivitas, yang ketiga yaitu berkaitan aktivitas terkait dikelompokkan untuk membuat kelompok serupa korelasi secara logis dan memiliki rasio konsumsi yang setara untuk setiap produk. Yang keempat yaitu biaya aktivitas gabungan ditambahkan untuk menentukan golongan biaya yang sama. Yang kelima yaitu tarif overhead gabungan. Nah, yang selanjutnya yaitu apa sih manfaat serta syarat sistem ABC? Sistem ABC memiliki keuntungan pada perusahaan seperti 1. Biaya dan harga pokok produk yang lebih tepat. Yang kedua yaitu memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak manajemen. Yang ketiga yaitu tingkatkan perbaikan berkelanjutan dengan menghapus atau meningkatkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Yang keempat yaitu sangat mudah untuk melakukan biaya yang relevan dalam perencanaan strategis. Nah, ada juga menurut Sujarweni tahun 2015, syarat-syarat yang perlu dilakukan perusahaan dalam menggunakan sistem ABC yaitu 1. Modal perusahaan harus mencakupi karena penggunaan mesin. Yang kedua yaitu memiliki diversifikasi produk yang banyak. Yang ketiga yaitu menggunakan fasilitas yang sama. Yang keempat yaitu pada masing-masing produk terdapat proses produksi yang berkelainan atau tidak sama. Yang selanjutnya yaitu mekanisme biaya berdasarkan aktivitas. Nah, pengertiannya yaitu menurut Sigurdsson,
terdapat beberapa tahapan dalam penerapan biaya berdasarkan aktivitas. Alokasi tahap pertama yaitu menetapkan biaya overhead pada vol biaya aktivitas. Dalam tahapan ini terdapat beberapa langkah selanjutnya yaitu perbandingan biaya produk ABC dan tradisional. Biaya produksi activity based costing ABC menurut Carles, penetapan biaya berdasarkan aktivitas adalah perhitungan biaya untuk setiap aktivitas yang kemudian diterapkan pada objek biaya seperti barang dan jasa. Dengan aktivitas yang diperlukan untuk membuat barang dan jasa ini diubah sesuai dengan itu. Menurut Sujarwi, berdasarkan beberapa syarat yang mesti dipenuhi oleh perusahaan jika menggunakan sistem ABC, yaitu 1. Perusahaan yang modalnya cukup banyak, perusahaan yang memakai banyak mesin dalam proses produksinya, perusahaan yang menawarkan berbagai macam produk. Yang ketiga yaitu perusahaan yang menggunakan fasilitas yang sama. Yang keempat yaitu perusahaan yang menggunakan proses produksi yang berbeda-beda. Yang biaya produksi tradisional. Nah, menurut Rahmaulan dan Yuni, karena biaya produk tradisional umumnya terkait dengan unit konsumsi overhead dan volume proses produksi, alokasi biaya overhead harus dikerjakan berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Mesin overhead harus kerja langsung, mesin dan biaya bahan baku. Biaya tradisional ini harus diperhitungkan oleh perusahaan yang memiliki aktivitas berbasis unit dan non-unit dengan rasio konsumsi yang sama. Sebagai hasil dari strategi ini dapat diasumsikan bahwa keseluruhan biaya overhead pabrik untuk setiap produk adalah sama karena setiap produk dibebankan jumlah yang sama. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan biaya produk ABC. Menurut BAB 2004, biaya produk ABC memiliki berbagai kelebihan, yaitu sebagai berikut. 1. Biaya produk yang tampak nyata, khususnya dalam industri manufaktur berteknologi tinggi, di mana biaya overhead merupakan bagian besar dari teknologi biaya. Yang kedua yaitu biaya produk dapat ditelusuri kembali ke biaya overhead analisis. Biaya aktivitas lantai non-publik dapat dilacak menggunakan sistem biaya ABC sedia menghitungkan sebuah operasi. Yang ketiga yaitu biaya aktivitas ABC, jelas bahwa tindakan menciptakan biaya bukan produk, dan produk menyebabkan aktivitas digunakan. Yang keempat yaitu activity based costing mendorong penghematan biaya dan mengetahui aktivitas yang tidak memberikan penambahan nilai pada produk. Penggerakan biaya ganda digunakan di beberapa diantaranya sangat penting dalam transaksi berbasis volume, produk berbasis transaksi. Yang keenam yaitu pendekatan biaya berdasarkan activity based costing memberikan produk yang valid dari biaya produk variabel jangka panjang. Yang selanjutnya itu ABC cukup fleksibel dalam menyelusuri biaya pada proses pelanggaran wilayah tanggung jawab majelis. Sedangkan kekurangan ABC yaitu menurut Oviana yaitu dalam memperoleh data yang diinginkan itu cukup susah. Yang kedua itu membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga itu biaya produk sistem ABC ini membuat manajer terus menerapkan perubahan dasar dalam pemilikan terkait biaya. Yang keempat itu karena sistem biaya ini dimaksud sebagai alat pengambilan keputusan strategi jangka panjang. Nah, kelebihan dan kekurangan dari biaya produk tradisional. Menurut Hong Ren dinyatakan bahwa 1. Biaya produk tradisional ini mudah diaplikasikan karena biaya produk ini lebih sederhana sehingga lebih cepat dimengerti oleh karyawan sehingga mudah diaplikasikan. Yang kedua yaitu biaya
ini memberikan laporan manajemen dalam memperhatikan biaya yang telah digunakan. Yang ketiga itu biaya produk ini digunakan sesuai dengan prinsip akuntan pada umumnya. Nah, kekurangannya yaitu biaya produk tradisional ini memusatkan pada tujuan dari penentuan harga pokok produk yang dijual. Yang kedua yaitu biaya produk ini bertautan dengan biaya overhead. Yang selanjutnya itu biaya produk tradisional ini tidak menggambarkan penyebab dan sebab dan akibat biaya dikarenakan sangat sering berpendapat bahwa biaya dimunculkan oleh satu faktor. Biaya produksi tradisional kerap kali mendapatkan info terkait biaya yang distorsi dan menyebabkan pengambilan keputusan yang dapat menghasilkan pertentangan dengan kelebihan yang dimiliki perusahaan. Nah, biaya produksi tradisional dibagi menjadi bagian langsung dan tidak langsung. Keenam yaitu terdapat penekanan terhadap kinerja jangka pendek. Biaya produk tradisional memfokuskan untuk melakukan perhitungan selisih biaya. Teknologi yang digunakan tidak mengikuti perkembangan zaman. Biaya produk tradisional ini terlalu minim dan menentukan penting produk. Nah, selanjutnya yaitu target proses perbaikan. Nah, menurut Hansen dan Mowen, manajemen berbasis aktivitas ABM adalah pendekatan sistem yang terintegrasi dan memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dari keuntungan dan mewujudkan dengan memberikan nilai tersebut. Dimensi biaya dan dimensi proses adalah dua aspek dari paradigma manajemen berbasis aktivitas. Tujuan manajemen berbasis aktivitas adalah untuk terus meningkatkan nilai pelanggan sambil mengurangi pemborosan, waktu pemrosesan dan proses cacat. Tanpa pemborosan, biaya lebih rendah dan keuntungan lebih tinggi. Pemborosan dihasilkan oleh tindak yang tidak diberikan kontribusi nilai dan tindakan yang membawa nilai tetapi tidak dilakukan dengan benar dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu atau rangkuman. Menurut Walker 2007, aktivitas based costing membebankan biaya sumber daya ke inti biaya seperti produk, layanan, dan pelanggan atau pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya ini. Biaya produk tradisional ini mudah diaplikasikan dikarenakan biaya produk ini lebih sederhana karyawan sehingga dapat lebih cepat dimengerti olehnya sehingga mudah. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.